Shalom. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas anugerah kasih-Mu yang tiada pernah berkesudahan dalam hidup kami. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, nafas, kehidupan bagi kami anak-anak-Mu. Bapa di sorga, sebelum kami melakukan tugas aktivitas di sepanjang hari ini, firman Tuhan akan kami baca, dengar, dan merenungkannya. Kami memohon mampukan kami untuk mempedomani dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang waktu hidup kami. Terima kasih Allah Bapa di sorga, berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Amin. Galatia 1 ayat 10b. Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, melalui bacaan ini kita merenungkan firman Tuhan dengan tema mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sekali lagi, mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudara, pernahkah kita menjadi seorang hamba dalam tanda petik, hamba kepada sesama manusia? Pernahkah kita mungkin waktu remaja, waktu masih muda, kita sebagai asisten rumah tangga, atau kalaupun kita tidak pernah secara resmi menjadi asisten rumah tangga, setidak-tidaknya pernah entah seminggu, sebulan, atau setahun kita tinggal di rumah saudara, di rumah om tante kita, di rumah keluarga, dan kehadiran kita di situ untuk membantu keluarga. Dalam arti mungkin saudara kita yang satu sedang di luar negeri, tidak ada temannya, maka kita bantu di situ. Saya yakin di antara kita jemaat ada yang pernah menjadi asisten rumah tangga, atau sekurang-kurangnya kalaupun tidak resmi, kita pernah membantu keluarga dalam urusan-urusan keluarga kita itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh orang-orang yang terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan adalah berkenaan dengan motivasi. Dalam melayani pekerjaan Tuhan, kita harus memiliki motivasi yang murni, yaitu mengejar perkenanan Tuhan, bukan mencari perkenanan dari manusia. Kalau pelayanan kita hanya bertujuan untuk menyenangkan hati manusia atau orang-orang yang dilayani, berarti motivasi kita sudah melenceng jauh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sekali lagi perhatikan ayat bacaan kita. Rasul Paulus katakan, sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Bapak Ibu, kita sadari atau tidak, fenomena ini sedang melanda banyak gereja Tuhan. Banyak pelayan Tuhan atau hamba Tuhan yang karena takut kehilangan jemaatnya, kehilangan fansnya, pengikutnya, akhirnya memilih untuk berkompromi dengan dosa. Mereka tidak berani menegur jemaatnya yang berbuat salah. Mereka tetap saja menutup mata seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mereka tidak bisa bersikap tegas. Ketika kita lebih takut kepada manusia demi menyenangkan hatinya, atau lebih memilih untuk mencari pujian manusia, sama artinya kita sudah menghambakan diri kepada sesama. Saudara, yang namanya hamba adalah orang yang berusaha melakukan apa saja demi untuk menyenangkan hati tuannya.
Ketika kita melakukan segala sesuatu dan menempuh segala cara dengan tujuan untuk menyenangkan hati manusia, berarti kita sudah menjadi hamba manusia. Saudara, mari kita renungkan bagian ini. Sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus memiliki satu tujuan dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kita harus memiliki satu tujuan bagaimana supaya kita tetap berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi, orang yang mengejar perkenanan Tuhan pasti akan menghambakan diri kepada Tuhan sepenuhnya untuk berkomitmen untuk meninggalkan cara hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan kita tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari kebenaran yang membuat hati Tuhan sedih. Saudara, inilah harga yang harus dibayar oleh seorang hamba Tuhan atau pengikut Tuhan. Apapun situasinya, kita harus tetap berdiri teguh dalam kebenaran firman Tuhan dan tidak akan berkompromi dengan dosa. Saudara, Dia telah mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa saya dan saudara. Karena itu kita harus menghambakan diri sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Kenapa? Karena kepada Tuhan kita di dunia saja kita begitu hebat melakukan sesuatu untuk menyenangkan hatinya. Kita rela berbuat apa saja demi meraih hati Tuhan kita. Masakan kepada Dia yang telah menebus kita, kita setengah-setengah berbuat. Mari lakukanlah yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk mencari perkenanan Tuhan, bukan manusia. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami mencari perkenanan-Mu dalam hidup kami. Bukan mencari perkenanan hati manusia, karena manusia akan mengecewakan. Tetapi Tuhan, Engkau ya Bapa, tidak akan pernah mengecewakan kami. Maka biarlah kami mempersembahkan, menghambakan hidup kami hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Hanya kepada-Mu ya Bapa. Ya Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh beban hidup kami, pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Segala beban hidup yang kami hadapi, kami memohon Tuhan angkat semuanya. Anugerahkanlah kelegaan, kesembuhan, kecukupan, kebahagiaan, kesejahteraan bagi kami. Apapun yang kami lakukan, kerjakan di hari ini, semuanya hanya untuk kami dapat menyaksikan kebaikan-Mu Bapa. Yang kami kerjakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan sungguh kami pun dikuatkan, diberkati melalui apa yang kami perbuat. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ku mau bersorak bagimu.